beda. Misalnya orang yang satu pakai celana panjang, rapi, atasnya rapi. Yang kedua pakai sarung, pakai baju koko. Bagusan mana? Sarung pakai baju koko. Kenapa sebenarnya? Rapi, orang aja itu. Enggak. Dia punya celana juga, cuma dia pakai sarung, dia pakai kain. Harus pakai kain, harus pakai celana, celana panjang. Celana panjang bahasa Arabnya Allah itu sirwal, sirwal. Dua-duanya untuk aurat itu. Dua-duanya apa? Menutup aurat. Kira-kira kalau orang sujud yang kemungkinan kelihatan auratnya pakai celana, pakai sarung. Sarung. Iya. Kalau pakai celana panjang, kecuali kakinya robek. Ya itu makanya ada sebagian ulama. Pernah saya sampaikan kalau saya itu bahwa sembahyang pakai celana lebih afdal daripada pakai sarung. Jadi kan kalau di depan kita nih sembahyang Jumat pakai celana di depan gimana? Sembahyang Jumat ini orang-orang dia pakai celana sendirian di depan sembahyangnya gimana? Kalau kita waktu di Jumat di hujan terus ada orang mati orang meninggal. ya. Itu kan waktu berkelana. Bagaimana apa itu? Kalau sekali sebanyak dia betul. Iya. Betul sekali. Iya betul. Kesan Ya kita di asalnya itu begitu. Kalau ada bagaimana di depan tarik, mau bagaimana di depan tangan sono. Yang di sini dia pakai sarung, sama pakai gamis. Padahal sama-sama bentuk awal. Kita gini ya, sembahyang Jumat, ya termasuk di Basmo juga. Itu kalau jam 11 setengah 12 itu depan masih kosong. Diisinya sok 2, 3 atau 4. Yang kirinya depan mungkin dari di 6 baris ke sono ada yang berani tempatin. Kenapa sebabnya? Nungguin pertu. Iya, saya foto. Yang tua-tua belum datang, salah orang tua saya 16 jam belakangan. Kagak boleh orang yang sembahyang di depan di sini di belakang. Gak boleh menyuruh orang berdiri, bukan di tempat tempat berdirinya. Sebab yang masjid itu bukan punya orang. Masjid itu adalah Baitullah, rumahnya Allah, rumahnya dia. Jadi siapa yang depan duluan, dia yang depan. Gak boleh ketika ada orang di depan sok pertama di sini kamu belakang, bukan orang sini. Nah, masa bukan orang sini gak boleh di depan bayangnya. Sedangkan Rasulullah mengatakan afdhalus sufuf lirijal awwaluha. Sop yang terbaik bagi laki-laki apa? Depannya. Siapa yang datang duluan dia depan. Makanya kita koreksi buat diri kita. Kalau mau nggak boleh ditempatin di depan, dan kemudian ke belakangan. Kalau mau ditempatin, ya udah hak dia. Kan nggak ada peraturan yang siapa yang orang tua di depan agak boleh. Yang penting siapa yang berebut duluan. Rasulullah mengatakan laukan nas ya'lamu ma fid nida wa fis-safil awal. Kalau manusia tahu apa yang keutamaan memenuhi panggilan jamaah, azan dan shaf awal, la atauha walau haqwan. Dia akan datangnya shaf pertama walaupun dalam keadaan perangkap. Bahkan kalau bisa diundi siapa yang duluan datang shaf depan. Cuma kita karena mungkin disebut adab dan uruf kebiasaan kampung kita, kalau misalnya pakai celana di depan, jangan di depan, di belakang. Nah, kita kalau sembahyang jangan pakai celana, kalau bisa sembahyang pakai lebih bagus. Kalau tuh sembahyang pakai celana itu bagus. Nggak sembahyang. Hah? Nggak sembahyang. Iya, benar. Ya kayak khutbah lah misalnya, boleh lah khutbah pakai celana. Ya. Nggak pantas. Nah itu bukan masalah batal apa enggaknya. Rukun khutbah ada berapa? Ada 5, ya kan? Pertama berdiri khutbah, baca alhamdulillah, baca salawat,
kemudian baca ayat satu ayat dari Al-Quran, kemudian baca wasiat dan doain. Nggak ada syaratnya harus pakai celana. Yang penting menutup aurat. Cuma di kampung kita nggak kena. Kalau butuh pakai celana, ada yang batal semuanya. Karena ada kejadian di asalnya, banyak pakai celana dia pulang. Kalau pulang satu ada, pulang. Sebenarnya pas. Takutnya ketika dia pulang dan dia dianggap orang dilihat oleh masyarakat, oh berarti khutbah pakai celana dosa. Akhirnya dia pulang. Nanti orang oh berarti dosa. Padahal orang dosa. Kalau berbaju kalau bisa lain, pakai gamis, rapi, ya, pakai sarung, baju koko itu baju Islami apa baju adat? Baju koko. Islami. Baju koko yang kita pakai ini itu baju Islami apa baju adat? Islami. Hah? Islami. Islami. Baju koko dari mana? Cina. Asalnya. Tenang. Iya, maksudnya begini, orang yang sembahyang pakai baju koko sama yang pakai jas atau yang pakai baju kemeja lebih afdal mana? Baju koko. Sama. Meja kecuali kaos. Iya. Lagi yang baju kokonya koko lama lagi yang gamis yang jas itu bagus ya, bagus. Yang penting menutup aurat yang zina. Zina itu perhiasan. Jadi pakaian terbaik yang kita pakai untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak misalnya sembahyang Jumat itu yang dipilih adalah yang warna putih walaupun lama. Sembahyang Idul Fitri, Idul Adha dipilih yang baru walaupun warnanya hijau, kuning, merah, biru sebagainya. Jadi kalau Idul Fitri Adha menangkan barunya, sedangkan sembahyang Jumat menangkan warnanya, yaitu warna putih. Warna putih. Maka kita kalau sembahyang Jumat tolong pakai baju putih, ya. Karena afdalnya begitu. Walaupun lama. Tapi kalau Idul Fitri Adha boleh pakai hijau, pakai merah, putih baru. Menggambarkan kegembiraan kita dalam hari raya. Itu menutup aurat. Nah, termasuk syarat menutup aurat adalah biduni syafafat. Syafafat itu tembus pandang. Kalau orang pakai celana tembus pandang atau pakai baju tembus pandang sehingga kelihatan pusatnya, bukan menutup aurat namanya. Ada orang pakai baju tipis yang kalau dari luar dan pusatnya harus sudah syafafah. Ya, terutama juga untuk putri-putri kita, ya, perempuan-perempuan. Untuk aurat itu gimana syaratnya mereka? Yang pertama tidak syafafah, tidak tembus pandang. Yang kedua tidak membentuk lekuk tubuh. Dan ada orang umurnya 20 tahun pakai baju adanya umur 7 tahun. Bagaimana itu? Melekat kayak uras, itu bukan untuk aurat namanya itu. Kalau kita sudah ya untuk auratnya yang syafafah. Kadang-kadang anak muda kalau pakai sorban malu. Pakai peci haji aja malu. Jangan malu. Pakai sembahyang. Apalagi kalau pakai udeng-udeng. Ada nggak nih yang kalau sembahyang cuma pakai udeng-udeng? Nggak ada. Pakai imamah. Di dalam Tafsirul Qaul dikatakan orang yang sembahyang pakai imamah sama yang kagak itu lebihnya 70 kali. Nah kita pakai imamah itu bagus. Kalau Jumat ulama. Jangan tahlilan pakai imamah. Tahlilan pakai gamis, pakai imamah.
Masih irama. Libas syukur nggak boleh, terlalu keren, nama terlalu rendah. Tahlilan pakai kaos oblong, pakai training, itu libas syukur nggak boleh. Atau terlalu keren, pakai gamis, pakai mislah, pakai tongkat, kamu pakai imamah. Padahal nanti dia bukan ustadznya. Nanti orang apa itu bukannya ustadznya itu sudah bukan. Kalau libas syukur biasa-biasa aja, kayak orang-orang lain biasa. Tapi kalau sembahyang itu disuruh bawa zina kita. Yang punya jam bawa jamnya, yang punya cincin bawa cincinnya, yang punya tasbih bawa tasbihnya, yang punya imamah bawa udah bawa udah. Ya. Nanti jamaah kalau yang mau ijazah imamah boleh. Ada ijazah imamah. Iya kalau mau ijazah. Cuma ijazah dari saya itu harus pakai buntut. Sebab dari yang ngasih ijazah saya itu harus pakai buntut. Jadi ada ijazah yang nggak ada buntutnya, ya. Tapi yang dari saya wajib pakai buntut. Sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari ulama Mekah. Ulama Mekah itu belum tinggal ke Pulau Bogor aslinya. Dikasih ijazah saya, dia pakai. Kalau yang mau boleh nanti jadi pakai dalam malu. Wanutku biharfaini au biharfil mubhimin amdan, atau mengucapkan dengan dua huruf atau dengan satu huruf yang dipaham secara sengaja. Nah itu perkara yang membatalkan buat sholat kita. Nanti sholat kita lakukan pada pertemuan yang berikutnya. Jadi kita lihat ya, dia bahasa sokat nomor 5 nomor itu dia orang termau. Insyaallah. Nah kalau kebanyakan puyeng juga tuh. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan mungkin? Jangan mungkin ada pertanyaan. Di bolongnya di mana dulu? Nah iya batal kalau sudah ditutup sama dia. Kalau ditutup nggak bisa ada tutupnya. Apa karena untung rokok misalnya? Tidak ada telepon. Kan titik doang, titik jarum itu menjadi masalah. Nggak kelihatan sama orang. Bahkan Imam Abu Hanifah yang penting jangan melebihi koin. Betul juga. Nah kita sembahyang lihat pakai yang bagus. Jangan sarung. Sebenarnya sarung itu harus bolong. Kalau nggak bolong harus dipakai. Mana masuknya? Kalau nggak bolong harus dipakai sarung. Mana masuknya itu? Yang kedua, yang kemarin saya katakan, kalau ada mereknya jangan taruh di belakang. Ya. Itu mengganggu makmum yang di belakang kita. Hampir terutama sarung-sarung mahal. Boleh. Plastik. Padimo. Jangan sengaja itu di belakang. Apalagi yang merek-mereknya dari mencopotin. Tapi kalau baca dulu kok nggak apa-apa. Iya. Kalau baca duduk manggis yang murah. Tapi yang mahal-mahal takutnya apa? Ganggu tuh orangnya sembahyang di belakang ini ya. Taruh di depan aja, di depan orangnya. Takutnya orang di belakang dulu. Kalau sarung bagus, di belakang. Kemarin dia supaya pakai sarung aja dulu, baru kita taruh merek. Itu bikin was-was, mengganggu ini orang. Ya kecuali misalnya memang kebanyakan pakai sarung itu misalnya. Ya kadang-kadang benar juga tuh orang dihubungi misalnya kalau sembahyang HP di sayuran.
pernah kejadian Syekh Sudes itu marah-marah gara-gara di Mekah di Haram ada bunyi musik. Jadi sembahyang bunyi ada ringtone-nya musik. Dia marah-marah. Ya padahal mengganggu orang sholat, apalagi dari mati pun. Apalagi misalnya ringtone-nya dangdutan. Lagi sembahyang. Itu kalau bisa dia bergerak, misalnya begitu, itu ada hajat yang mulia, hajat yang sangat diperlukan, ambil aja HP-nya, matiin. Tentu dengan gerakan walaupun lebih dari 3 kali ada pengen hajat, kita ambil, kemudian kita matiin. Jangan ngambil, kita lihat dulu siapa yang ngambil. Kelamaan kalau semua, matiin aja, makanya di silent. Pokoknya hal-hal yang mengganggu sembahyang kita atau mengganggu orang lain kita usahakan minimalis. Termasuk pakaian. Sekarang kalau orang pakai peci tinggi banget, Ada. itu ganggu nggak kira-kira? Malahnya kegedean. Iya kan malah. Ada tuh sampai semeter tuh. Ada. Jual dura. Di depan kita kan semuanya bukan dengan sejadah masih peci cap begitu. Orang yang sembahyang nggak melihat sejadah apa? Berarti begini ke atas sana. Jadi jangan hal-hal yang mengganggu sembahyang orang bersuara gara-gara kita. Kira apa lagi yang mengganggu sembahyang kita? Dalam pakaian atau apalagi kira-kira ganggu sembahyang? Kucing. Ya kucing dia nggak tahu. Ya kucing itu umpama masuk masjid dia nggak najis, dia. Kecuali kita tahu bahwa dia habis menginjak najis. Tapi kalau nggak tahu jangan cari. Itulah termasuk rahmah ajaran Islam, kucing itu tidak najis. Hatta taurnya di bekas minuman kucing tidak najis. Taur apa? Itu teror. Tidak najis dia. Kecuali kita tahu dia bisa makan bangkai, bisa makan tikus. Tapi kalau kita nggak tahu, jangan cari-cari. Umpamanya ada gelas kita atau sayur tidak kucing. Kita cari-cari, dia makan tikus, makan apa nggak najis. Sebab dia bilang tawafi ma'alikum, karena itu binatang yang sering beli. Coba bayangkan kalau kucing najis, bagaimana kita susah. Kucing masuk kamar kita, pegang-pegang anak kita. Kecuali kalau bulunya yang copot, nah itu ada yang mengatakan najis. Ada sesuatu yang putus dari binatang hidup, walaupun itu belum makun, yang bisa dimakan, yang dia masih hidup, itu najis. Bila sya'rul adami kecuali rambut manusia. Rambut manusia enggak. Mayit itu rambutnya enggak ada semuanya. Ya, di mulut kapan ya? Oh, lihat. Oh, akhir bulan. Ya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Amin. Kabul. Oh, itu dari Syekh Alhamdulillah. صراط الذين أنعمت عليهم